Ada sukacita bagi hari ini? Yes, amen. Welcome to the house. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Baik, sebentar lagi saya akan mengajak semua jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan dalam hitungan ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambahkan dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi yang baru, buat hari yang indah yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah kuat kuasa Tuhan ada di tempat ini, dan biarlah sukacita wibawa daripada Yesus Kristus memenuhi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, ini hidup kami, ini jiwa raga kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Siap kita yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Mari kita semuanya agungkan Dia dengan sukacita kita. Put your hand together, church, come on. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Ikut kehendak-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya.
The next song, let me it is declare our faith through God, and we believe He can do any impossible thing. Amen. Woo! Let's sing it, okay? 1, 2, 3, go. Through you, I can do anything. Yes, I can do all things. God is you who give me. Amen. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm free. Shout it out. Woo! Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. Yes, Lord. It's our faith, Jesus. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. Yes, Lord. I know that you can do anything. Come on, go with me, come on, church. Through you, I can do anything. I can do all things. Yes, Lord. It's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. When you sing it, you mean it, okay? It's not just a song. This is declaration of faith. Say it. Not gonna live by what I see. Jesus, hear that. Come on. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, when you sing next song, the bridge, I believe, mean it, I believe, alright? I believe, yes Jesus, I believe in you, Lord. Come on, I believe, I believe in you. I believe in you. Declare it. I believe, Jesus. I believe through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause who? Yes, Jesus. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. 'Cause it's you give my faith. Nothing is impossible. I believe in God. Come on, church. I believe in you. I believe
mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Jadi Kami kami perlu Kau, berdoa, Tuhan. we need you Lord. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Yes Lord, kemanakah Kemanakah kami berseru kami berseru saat badai melanda saat badai datang menderu? tapi kami tahu Tuhan hanya Kau yang mampu. Tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, aku nggak tahu. Hanya between you and God. Just shout, just cry, God, I need you, Lord. I need you. You can give me strength. You can give me peace. Tuhan, aku nggak bisa sendiri, Tuhan. I cannot do this alone, God. I need you. I need you. I need you, Lord. Di saat kita semua angkat tangan ke Tuhan, aku percaya dengan iman kalau Tuhan akan turun tangan di setiap Bapak
Selamat pagi jemaat Tuhan, kita akan melakukan penyerahan anak. Sebelumnya saya mau mengatakan beberapa firman Tuhan. Di Mazmur 127 ayat 3 dikatakan, Children are a heritage from the Lord, offspring a reward from Him. Dan di Amsal 22 ayat 6 dikatakan, Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita semua orang tua dan jemaat Tuhan perlu tahu bahwa anak-anak bukan beban buat kita. Ingat, anak-anak bukan beban buat kita. Anak-anak sebaliknya firman Tuhan katakan adalah berkat dan warisan dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita mau menyambut mereka. Oleh sebab itu kita mau bersyukur buat mereka. Anak-anak yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Nah, salah satu tugas kita sebagai orang tua adalah memperkenalkan mereka dan membimbing mereka dari waktu mereka masih sangat-sangat muda. Seperti ayat firman Tuhan katakan, ajarlah mereka pada masa mudanya. Ya, dan itu kita mau lakukan hari ini juga. Di gereja ini kita tidak melakukan baptisan anak atau baptisan bayi, tapi kita menyerahkan, mendedikasikan mereka kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari saya mengajak saudara bersama-sama, berdoa bersama-sama, mendedikasikan anak-anak kita ini semua. Mereka cantik-cantik, ganteng-ganteng yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama kita akan berdoa buat anak Trent Alexander Starius Bangas. Wow, luar biasa. Trent, strong. Anak dari Ray Randra Atari dan Devina Area Weini. Tuhan, kami berdoa untuk anak Trent. Dari masa mudanya dia sudah mulai merasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah hidupnya. Ia berjalan bersama-sama dengan orang tuanya untuk hidup takut akan Engkau. Kami berdoa Tuhan, minta berkat-Mu atas dia, sehingga sewaktu dia bertumbuh menjadi anak yang semakin kuat, semakin mengucap syukur, semakin hebat di dalam Engkau. Sertai Trent Tuhan di dalam segala tingkah lakunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat Owen. Owen, Engkau adalah pahlawan muda, kata Tuhan. Dan Engkau akan menjadi anak yang membawa sukacita kepada orang tuamu. Engkau akan diberkati dimanapun Engkau pergi. Dan orang tuamu akan mengajarkan Engkau untuk hidup akan takut akan Dia. Berjalanlah terus di dalam apa yang Tuhan katakan dalam hatimu. Karena aku akan memakai Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati dan menyerahkan Owen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jasper, a treasure, precious. Engkau sungguh-sungguh berharga. Engkau sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Engkau akan menjadi anak yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Bersama dengan orang tuamu, Engkau akan bangkit dan memuliakan Allah. Bapa di surga, kami berdoa saat ini mendedikasikan Owen di dalam nama Tuhan Yesus. Biar penyertaan-Mu selalu ada, memberkati dia kemanapun dia pergi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Kami juga mau berdoa buat Nakastra. Terang dan bersinar. Engkau menjadi anak yang penuh sukacita, penuh kehidupan. Dan Tuhan akan memakai engkau, even waktu masa mudamu. Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terus berjalan takut akan Tuhan anakku. Karena Tuhan akan memakai engkau bersama dengan keluarga. Kami berdoa Tuhan mendedikasikan Naka di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kami berdoa buat Zoe. Zoe, hidupmu adalah milik Tuhan. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada engkau adalah kehidupan yang daripadanya. Terima kasih Tuhan buat Zoe. Kami berdoa bersama-sama mendedikasikan Zoe di dalam nama-Mu, menyerahkan dia di dalam Engkau, supaya Engkau terus memakai dia. Bersama-sama dengan mami dan papinya, Engkau akan memakai dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami juga mau berdoa untuk Cassandra. Cassandra, Tuhan memberikan hikmat kepada engkau. God give you wisdom
So walk in the wisdom of God in every day of your life, so that you know that He is around you, next to you, always be with you. Be bold and be strong, for God is always with you. And always make a wise decision, karena Tuhan beserta engkau. Kami mendedikasikan Cassandra di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terakhir kami mau berdoa buat Esmeralda, a beautiful, full of life. That's you, Esmeralda. Kami berdoa saat ini supaya tangan Tuhan selalu menyertai engkau. Tangan Tuhan selalu melindungi engkau. Bersama dengan orang tuamu, kau akan bertumbuh menjadi anak yang cantik di mata Tuhan dan cantik di mata semua. Kami berdoa saat ini Tuhan, bekerjalah. Kami dedikasikan Esmeralda di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, buat waktu ini kami mengucap syukur sekali buat anak-anak yang luar biasa. Kami berdoa sebagai jemaat-Mu, kami menerima mereka. Kami akan berdiri bersama mereka, mendorong mereka, membantu keluarganya dan orang tuanya untuk mendidik mereka semua untuk takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu. Ada banyak hal yang kami perlu doakan Tuhan, buat kesehatan jemaat-Mu Tuhan, buat pertumbuhan jemaat-Mu Tuhan, buat jiwa-jiwa yang baru yang Kau sudah sediakan buat kami. Kami berdoa Tuhan, bantulah kami semua untuk bisa melakukan kehendak-Mu di Bali ini. Kami mengucap syukur, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua orang percaya katakan amin. I surrender all. Lift up your hand. I surrender God. Surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. We surrender everything to you, Lord. I surrender Yes, Lord Jesus. all to Thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender all, Jesus. I surrender all. Jesus. I surrender all. Ini kami Tuhan. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Last one, say I all to Thee. All to Thee, my blessed Savior, I surrender All the praise just to God. Ya, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bisa hadir di sini, kami bisa tanpa kekurangan apapun. Dan ya, kami bisa melihat bagaimana anak-anak didedikasikan kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami mau agar hidup mereka ada juga di tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami sebagai orang tua, kami meninggalkan something remains in their life, a legacy, sebuah prinsip-prinsip firman Tuhan, dan biarlah ajar kami sebagai orang tua untuk bisa ya mendidik dan membimbing mereka dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Kau buka hati, pikiran, dan semua panca indera kami. Agar kami siap mendengar firman-Mu, dan biarlah segala firman yang diucapkan bisa diucapkan dengan sederhana dan bisa dimengerti, dan bisa kami bawa pulang dan jadi bekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, dan kami siap untuk mendengar dan berbicaralah kepada kami ya Tuhan. So thank you, in Jesus name we pray. Amen. 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 Thank you worship team. Thank you all volunteers. Good morning church. Selamat pagi. How are you guys?
Semua oke? Iya. Kita masih di dalam tema Something Remains. Ini di minggu ketiga kita membahas tentang Something Remains. Minggu lalu kita belajar tentang ABC, tapi percaya saya tidak akan meneruskannya untuk jadi DEF atau DEF ya. Ya kita akan belajar tentang hal yang lain hari ini. Ya Something Remains, Something Remains. Berbicara tentang ada sesuatu hal yang tidak boleh berubah di dalam kehidupan kita. Ada satu hal yang fundamental yang tidak bisa berubah dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa hidup kita bisa terus berubah karena change is the only constant in life. Perubahan adalah satu-satunya yang konstan di dalam kehidupan kita. Tapi ya di dalam Something Remains kita harus bisa tahu mana yang mau kita rubah dan mana yang kita pertahankan. Karena Dr. Bernard bilang bahwa the secret of longevity adalah when we can manage what we continue and what we change, gitu ya. Jadi kalau kita mau sesuatu itu berumur panjang, itu entah itu organisasi kita atau perusahaan kita atau apapun itu, kita harus bisa mengetahui dan memanage segala sesuatunya, mana yang harus kita rubah dan mana yang harus kita pertahankan. Ya, jadi itu Something Remains yang apa yang kita belajar di minggu-minggu ini selama bulan Mei ini. Lalu pembacaan firman Tuhan hari ini akan saya ambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ya. Jadi kalau kita ingat tentang cerita tentang Nabi Elia dan Raja Ahab, ya, waktu itu Elia berfirman pada Ahab bahwa nggak akan ada lagi hujan di atas Israel, gitu ya. Ahab adalah seorang raja yang sangat jahat. Alkitab mencatat bahwa bahkan ya tidak ada yang lebih jahat daripada dia sebelumnya, gitu. Dan yaitu maka dia bilang hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, Tuhan bilang, yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sarfat itu adalah sebuah kota di sekarang, kalau kalian tahu, adalah di daerah negeri atau negara yang disebut dengan Lebanon. Ada di pesisir utara laut dari Israel. Sarfat bukanlah wilayah dari kerajaan Israel ataupun Yehuda. Ya, Sarfat adalah wilayah Gentiles kita menyebutnya. Orang-orang di luar dari kerajaan Israel. Lalu Sarfat juga kota di mana penduduknya itu kebanyakan menyembah Baal. Gitu ya. Sarfat juga adalah tempat asal dari istrinya Ahab. Yang kalau kita baca namanya adalah Isabel. Gitu ya. Itu jadi sedikit latar belakang tentang Sarfat. Sesudah itu sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu saya juga bertanya gitu, kok bisa tahu ya Elia bahwa ini tuh adalah seorang janda, gitu ya. Karena ternyata bahwa mengumpulkan kayu adalah sebuah aktivitas umum yang dilakukan oleh seorang perempuan yang tidak mempunyai suami ataupun mempunyai anak laki-laki yang sudah cukup dewasa, gitu ya. Dan mengumpulkan kayu juga melambangkan keadaan yang dipenuhi dengan kemiskinan dan juga desperation, gitu. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Di dalam terjemahan lainnya, di dalam bahasa Inggris, kata yang dipakai adalah morsel, ya, atau just a tiny piece sebenarnya. Hanya sekecil, tiny piece. Elia minta nggak banyak, hanya a tiny piece. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Jadi emang sebelumnya Tuhan
sebelum Tuhan memerintahkan kepada Elia, dia sudah berfirman kepada Elia bahwa dia akan memberitahukan, berkata-kata atau berfirman kepada seorang janda gitu ya. Yang menarik adalah bagaimana ternyata janda itu bisa meresponi apa yang Tuhan bilang di dalam kehidupannya dia. Dia bilang, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Walaupun dia belum sepenuhnya mengakui bahwa itu adalah Allahnya dia. Dia bilang, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Membuat saya juga sedikit bertanya, kok bisa gitu ya. Ternyata emang di dalam setiap kehidupan manusia, seberapa terasingnya kita atau seberapa kita tidak mengenalnya akan Allah, tapi manusia itu sebenarnya bisa mendengar penciptanya. Gitu. Contohnya kalau di perjanjian lama tentu kita mendengar cerita bagaimana tentang Rahab gitu ya. Rahab juga tidak mengenal Allah Israel, tapi dia mempunyai iman akan Allah Israel. Ya, lalu kita juga bisa kalau dilihat dari kehidupan saat ini, mungkin orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang baru pertama kali ke gereja, dia bisa tahu bahwa ini adalah firman Tuhan. Firman yang dikatakan oleh penciptanya, gitu ya. Nah, lalu di ayat 13, tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Sebuah kata yang sangat sering diucapkan di Alkitab, yang juga berupa sebuah reassurance. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil, lagi kata morsel dipakai di sana, daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sejak Elia berkata ini sampai hujan turun itu, Alkitab mencatat kurang lebih selama 3 tahun. Kurang lebih selama 3 tahun, berarti minyak dan tepung di rumah si janda itu tidak pernah habis. Ya. Bahkan setelah Elia pun tidak tinggal di sana, karena kita tahu hujan itu baru turun setelah dia memerangi nabi-nabi Baal, gitu ya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dalam perantaran Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai dia tidak ada nafasnya lagi, mati. Ya. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuannya dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawa turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan. Dia nggak menyebut lagi Tuhan Allahmu, tapi dia bilang firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, judul sermon hari ini saya kasih judul The Jar of Flour and the Jug of Oil. The Jar of Flour and the Jug of Oil. Tepung dan minyak di dalam tempayan. Ya, kalau kita melihat latar belakang dari kisah ini diberitakan bahwa janda ini diperkenalkan sebagai seorang ibu tunggal yang sangat-sangat miskin. Ya, dia memungut kayu bakar untuk memasak masakan terakhir sebenarnya untuk dia dan anaknya. Janda di dalam kehidupan kebudayaan Israel pada zaman itu adalah seorang kelompok yang rentan, yang tanpa pelindung,
Dan juga tanpa penghasilan tetap, karena di dalam sistem patriark itu laki-laki itu kan lebih dihormati dan laki-laki itu lebih ditinggikan gitu ya. Dan fakta ia hanya memiliki punya sedikit tepung dan minyak menunjukkan bahwa sebenarnya hidupnya itu ada di dalam sebuah masa kritis, di dalam sebuah masa-masa yang ya sudah mau habis ini gitu. Makanya dia bilang saya hanya bisa masak, setelah itu saya akan mati kelaparan. Tapi di tengah kritis, masa-masa krisis ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari daripada apa yang dilakukan oleh si janda. Ya. Yang pertama, dia bisa mengakui keterbatasannya kepada Elia. Dia bilang, ya saya tidak punya apa-apa lagi. Dia become vulnerable pada Elia. Saya hanya punya ini. Setelah saya buat ini, maka saya akan mati. Ya. Tapi dia juga tetap bisa melakukan sesuatu. Dia tetap tidak putus asa. Dia bisa tetap datang ke pintu gerbang kota dan mengumpulkan kayu bakar. Ya. Sedangkan mungkin banyak daripada kita yang di dalam keadaan yang seperti itu kita sudah males ya mau ngapa-ngapain. Kita mungkin sudah putus asa. Ya sudahlah. Gitu. Mungkin ada yang mungkin bisa melakukan tindakan yang lebih daripada itu. Gitu. Tapi kita juga bisa melihat bagaimana janda Sarfat ini bisa memberikan dengan iman, bukan dengan kelimpahannya, tapi dengan sesuatu apa yang ada di tangannya dia. Memberikan roti, memberikan air, bukan karena dia punya banyak, tapi karena dia percaya pada sesuatu perkataan yang sebenarnya dia sendiri belum kenal sepenuhnya. Dia bilang, demi Tuhan Allahmu. Ya. Tapi ketika dia meresponi itu dengan benar, dia mau taat, dia mau obey, dia punya iman di dalam itu, justru itu menjadi sebuah breakthrough di dalam kehidupan dia. Breakthrough di dalam bagaimana dia mengalami mujizat di dalam kehidupannya. Dan breakthrough juga bagaimana dia akhirnya bisa mengenali Tuhan yang benar di dalam kehidupannya. Maka itu poin pertama di dalam sermon saya hari ini, simple request leads to deeper revelation of God's provision. A simple request leads to deeper revelation of God's provision. Permintaan yang sederhana kadang-kadang membuka pintu bagi kita untuk bisa melihat seberapa besar dan dalamnya penyertaan Tuhan dan penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Permintaan yang sederhana, roti dan air. Ya. Namun terkadang emang di dalam kehidupan manusia kita mempunyai hambatan-hambatan untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya. Di antaranya adalah kita orang-orang yang mungkin takut kehabisan. Kita ini orang yang takut kehabisan. Kita merasa bahwa segala sesuatu itu milik kita. Kita takut kehabisan padahal kita ini hanya seorang steward, Tuhan bilang. Kita ini hanya seorang pengelola. Ya. Pengelola dari waktu, pengelola dari talentnya kita, pengelola dari segala relationship yang kita punya dengan anak, dengan istri, dengan teman, dan juga pengelola segala resources yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Baik itu uang, rumah, mobil, apapun itu. Ya. Kita lebih sering percaya kepada apa yang kita simpan, bukan kepada penyediaannya Tuhan. Ya. Padahal Tuhan bilang bahwa, mengapa kamu harus khawatir? Bukankah aku merawat burung-burung di udara yang tidak menabur ataupun menuai? Ya. Bahwa dia menjaga kehidupan kita day by day. Dan salah satu prinsip kerajaan Allah yang bisa kita belajar adalah in God's economy, generosity in lack is often the beginning of overflow. Ya. Di dalam ekonominya Tuhan, ketika kita memberi di dalam kekurangan, itu kadang seringnya itu adalah sebuah permulaan dari sebuah overflow, berkat yang melimpah. Gitu.
Tidak hanya sekedar materi, kita tidak ngomong hanya sekedar materi, tapi juga spiritually dan juga emotionally. Karena Tuhan mau memberkati kita secara holistik. Dia bilang, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Bukan hanya sekedar kelimpahan materi, tapi juga kelimpahan secara spiritually, kelimpahan dalam secara emotionally, di mana supaya kita juga bisa berhubungan dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi kita ada takut kehabisan. Lalu yang kedua yang suka menghambat kita adalah logika. Ya, logik. Kita berpikir dengan pikiran kita berpikir dengan, aduh kayak ini nggak mungkin nih. Kalau gue kasih sedikit air, kalau gue kasih sedikit roti, terus gimana? Gitu. Logika emang tidak salah. Ya kita harus, karena Tuhan memberikan kita pemikiran supaya kita bisa berpikir. Tapi kalau segala sesuatunya kita dasarkan dengan logika, maka I'm afraid, saya takut kita tidak akan bisa melihat the wonders of God. Keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan. Bukan berarti kita juga harus bertindak dengan iman yang sembarangan dan tanpa logika, bukan begitu. Ya, maksudnya seperti ada sesuatu opportunity yang datang ke depan kita dan terus kita bilang, wow, ini pasti dari Tuhan dan kita harus melakukan ini. Pinjam sini, pinjam sana, bukan begitu juga. Ya. Tapi yang mau ditekankan adalah Tuhan sering bekerja dengan apa yang ada di tangan kita. Tuhan sering bekerja dengan apa yang ada di tangan kita. Ingat tentang kisah anak kecil yang memberikan 5 roti 2 ikan? Itu yang dia punya. Dia nggak pinjam ke temannya, pinjam dong. No, itu yang dia punya, 5 roti 2 ikan. Tapi dia percaya bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu dengan 5 roti 2 ikan. Ingat tentang mujizat di Kana? Yang ada saat itu adalah air. Tapi kepala rumah itu atau kepala pesta di tempat itu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Maria dan dikatakan oleh Yesus, dan dia berbuat dengan apa yang ada. Begitu pula dengan janda ini. Dia tidak minta kemana, minta air dong, atau minta tepung dong. Enggak. Tapi dia berbuat, memberikan dengan apa yang ada di tangannya. Apa yang ada di tangannya? Ya, yang tangan saya cuma ada sedikit air dan ada tepung dan minyak yang bisa dibuat untuk jadi roti. Gitu. Jadi what we have now, church, apa yang kita punya sekarang? Apa yang kita punya? Kita nggak usah cari jauh-jauh keluar. Apa yang kita punya? Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Dan kita percayakan kepada Dia untuk kita bisa melihat the wonders of God di dalam kehidupan kita. Karena provision doesn't always looks like abundance. It often begins as just enough. The jar and the jug didn't overflow. They simply never ran out. Ya, penyediaan dari Tuhan itu nggak selalu berlimpah-limpah. Alkitab tidak mencatat bahwa setelah janda itu melakukan hal itu terus di rumahnya penuh dengan jug gitu ya. No. Ya. Hanya just enough. Cukup untuk menjalani hari demi hari. The jar and the jug didn't overflow. Nggak diceritakan juga overflow. Tapi dibilang bahwa they simply never ran out. Selama 3 tahun lebih nggak pernah habis. Sampai akhirnya hujan datang di negeri Israel, baru itu berhenti. Gitu. Ya. Lalu ada trauma masa lalu itu juga yang menghambat kita kadang-kadang untuk bisa memberikan. Ya. Saya nggak tahu, mungkin dulu kita memberi lalu ditipu. Orangnya ternyata nggak ngebalikin, atau orangnya tidak bertanggung jawab,
Lalu juga mungkin kita memberi, sebenarnya kita mengharapkan pujian, tapi ternyata orang itu nggak memberikan pujian kepada kita. So that creates trauma. Ada sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasinya saya atau ekspektasinya kita. Tapi Allah tidak menilai pemberianmu dari respon manusia, tapi dari hatimu kepadanya. Ingat tentang cerita tentang janda 2 peser? Bukankah itu yang Yesus katakan? Karena dia memberikan segalanya dengan hatinya. Jadi Allah tidak menilai pemberian kamu dari seberapa banyak aplaus yang kamu dapat, atau seberapa banyak pujian ataupun penghargaan yang kamu dapat, tapi dia melihat dari hati. Dia melihat dari hati. Karena Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberian, tetapi besar kecilnya iman di balik ketaatan. Tidak melihat besar kecilnya pemberian. Kalau dibilang kecil, kecil. Is only a morsel, dia bilang. A tiny piece of water, mungkin segelas gitu. Dan juga sepotong roti. Kalau dilihat kecil. Tapi yang Tuhan lihat adalah besar kecilnya iman dari si janda Sarfat dan ketaatannya dia ketika dia memberikan itu. Poin yang kedua yang saya ini adalah purification through adversity. Ada sebuah pemurnian ketika kita menghadapi kesulitan. Purification through adversity. Di ayat 17 dan 18 dibilang, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kadang setelah kita mengalami breakthrough, setelah kita mengalami sebuah restorasi, mujizat, dari setelah breakthrough ada breakdown. Bukan berarti setelah kita mengalami breakthrough dan your life will be terus gitu ya, baik-baik saja. Enggak. Akan ada masa-masa breakdown. Akan ada masa-masa kalian akan menghadapi, kita akan menghadapi kesulitan. Tapi kesulitan itu ya emang Tuhan izinkan untuk sebuah maksud di dalam kehidupan kita. Dan wajar sekali kalau kita sudah bisa menikmati breakthrough, ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, kita mempunyai sebuah respon yang ya mungkin tidak benar gitu ya, ataupun ya nggak benar, nggak sepenuhnya benar gitu. Seperti apa yang dialami oleh janda Sarfat ini sendiri. Ketika dia mengalami breakthrough, dia mengalami penyediaan Tuhan bahwa rotinya tidak pernah habis, waternya juga nggak pernah habis gitu ya. Tapi tiba-tiba anaknya sakit, dan anaknya sakit sampai mati. Maka responnya dia kepada Elia, ya menurut saya wajar. Dia bersungut-sungut. Dia ada respons blame, ada penuduhan, ada accusation gitu ya kepada Elia ya. Dia bilang, apa maksudmu datang kemari abdi Allah? Ada blame, ada guilt, ada self condemnation. Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku? Ada guilt di situ, ada condemnation di situ. Lalu ada despair ya. Untuk menyebabkan anakku mati. Udah bukan hanya sakit lagi, udah gak bisa sembuh, mati. Ya. Itu adalah sebuah respon yang wajar, yang mungkin kalau kita sebagai seorang manusia ketika menghadapi sebuah kesulitan yang begitu dalam, kita akan punya respons yang seperti itu. There's a blame, lalu ada bertanya-tanya pada diri sendiri, salah apa ya saya? Lalu ada keputusasaan kembali. Tapi ya seperti yang tadi kita
bilang bahwa sebenarnya purification itu tuh bisa membawa sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita. Masalah itu tuh bisa membawa sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan di dalam konteksnya dengan janda Sarfat, kita bisa melihat bahwa masalah yang Tuhan izinkan di dalam kehidupannya itu membenarkan pandangan yang salah tentang Tuhan. Ya. Dia bilang, atau kita bilang bahwa ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, pasti itu adalah hukuman dari Tuhan. Hukuman dari Tuhan. Walau sebenarnya bukan seperti itu. Tuhan mengizinkan segala kesulitan yang ada di dalam kehidupan kita, adalah dalam proses perjalanan kehidupan kita sebenarnya untuk mengungkapkan bagian hati yang belum pulih. Mungkin ada trauma-trauma masa lalu. Mungkin ada gambar-gambar diri yang belum pulih. Mungkin ada kepahitan-kepahitan. Mungkin ada pengampunan yang belum kita lepaskan. Gitu. Jadi ya Tuhan melakukan itu adalah supaya kita bisa melihat sebenarnya apa sih yang masih menjadi luka di dalam kehidupan saya atau di kehidupan kita. Apa sih sebenarnya bagian mana yang sebenarnya kita masih perlu Tuhan supaya Tuhan bisa memulihkan, menyembuhkan dan memenuhi bagian yang luka itu dengan kasih-Nya Tuhan. Supaya kita bisa whole. Ya. Supaya kita bisa penuh. Purification juga membentuk kita untuk mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tapi sebenarnya mungkin dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Dia hanya tahu, saya tahu, saya dengar khotbah tentang hal itu, saya tahu di gereja saya diajarkan itu. Tapi dia belum mengenal atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu secara pribadi. Tapi melalui kesukaran, kita bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. From knowing about God to knowing God. And it's different. From knowing about God to knowing God. Different. Karena knowing itu hanya tahu. Ya saya tahu Tuhan itu begitu. Tapi knowing God berarti kita mempunyai sebuah hubungan relasi. Kita mengetahui tentang patternnya dia, tentang karakternya dia, tentang prinsip-prinsipnya dia, dan bagaimana dia menyertai kita, gitu ya. Makanya bagaimana Daud itu bisa mengerti dengan paham dengan baik bagaimana Tuhan yang membawa dia ke padang rumput yang hijau, tapi Tuhan juga yang menyertai dia di dalam lembah kekelaman. Karena dia bilang di dalam lembah kekelaman pun engkau menyertai aku. Gadamu dan tongkatmu yang menuntunku, yang menghiburku. Gitu ya. Ya itu hanya bisa didapat ketika kita knowing God. Ketika kita mengalami segala kesukaran di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kesukaran juga mengubah iman kita dari iman yang percaya hanya akan hasil, tapi kepada iman yang penuh dengan relasi pada Tuhan. Mungkin kita selama ini kita hanya percaya akan iman yang akan hasil. Kalau rotinya ada terus, oh ya saya percaya itu Tuhan. Kalau minyaknya gak pernah habis, saya percaya itu Tuhan. Tapi relasinya saya mungkin masih bilang itu Allahmu, bukan Allahku. Ya. Iman yang mungkin dibangun dari hasil yang kita terima, mungkin kesembuhan, mungkin berkat, mungkin jawaban doa. Tapi ketika iman itu berubah menjadi iman yang relasi,
iman itu tidak lagi berdasarkan dengan apa yang kita terima. Tapi kita mendasarkan iman kita kepada karena siapa sih Allah itu. Dari Allah yang hanya sekedar memberikan makanan, berubah menjadi Allah yang memberikan kehidupan. Masa sulit, adversity itu menggeser iman kita dari sekedar hasil menjadi sebuah iman yang dipenuhi dengan relasi. Dan menurut saya yang beauty of this story ya, dan membuat saya yakin bahwa there's nothing coincidence di dalam Tuhan. Kota Sarfat atau kata di dalam bahasa Inggrisnya tulis Zarfat. Ya. Kalau kita cari artinya adalah kota Sarfat itu artinya adalah tempat pemurnian atau smelting place. Smelting place. Jadi ya emang tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Tuhan meminta Elia untuk pergi ke sana, pergi ke Sarfat. Bukan hanya untuk memurnikan imannya Elia, untuk nantinya dia bisa menghadapi nabi-nabi Baal, untuk dia bisa mengerti bahwa rencana Tuhan itu tidak hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk seluruh orang-orang yang ada di luar Israel. Di Sarfat pula, di tempat pemurnian itu, maka iman dari si janda pun dimurnikan sama Tuhan. Melalui proses-proses yang menyakitkan, itu ada sebuah perubahan yang sangat powerful. The painful process leads us to the powerful transformation. Ya, prosesnya mungkin menyakitkan. Ya, setelah kita mengalami hal-hal yang baik dengan Tuhan, prosesnya menyakitkan. Tapi transformasi dan perubahannya itu sangat powerful. Karena apa? Karena seperti yang dialami oleh si janda Sarfat sendiri. Pertama kali dia bilang, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia bilang. Tapi tadi kita baca sendiri di ayat 24, dia bilang, sekarang saya percaya bahwa Allah itu benar. Dia sudah tidak bilang lagi mu di dalam perkataannya. Tapi dia bilang Allah itu benar. Ya. So, AFG Kuta Bali, apakah kita mau untuk terus dimurnikan bersama dengan Tuhan? Ya mungkin kita akan menghadapi kesulitan, ya mungkin kita akan menghadapi kesusahan. Tapi kita percaya ada maksud Tuhan di dalam setiap masalah, setiap pemurnian yang Dia izinkan di dalam kehidupan kita. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua firman yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman yang bisa kami pegang, untuk bisa kami belajar ya Tuhan. Untuk bagaimana Engkau, your pattern and principle di dalam kehidupan kami. Di mana kami bisa belajar bagaimana kami bisa memberi. Walaupun sedikit, tapi kami mau belajar dengan segala ketaatan dan iman kami. Karena kami tahu melalui hal itu kami bisa mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Melalui hal itu kami bisa melihat the wonders of God. Keajaiban-keajaiban-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami juga ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti tentang semua kesulitan ataupun masa-masa sukar di dalam kehidupan kami yang Kau izinkan. Agar kami punya suatu perspektif yang baru ya Tuhan. Agar kami mempunyai sebuah iman yang baru ya Tuhan. Kami punya sebuah relasi yang baru pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah semua benih firman ini bisa tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda, dan buahnya bisa dinikmati oleh orang-orang yang di sekitar kami ya Tuhan.
Mari sama-sama jemaat Tuhan angkat kedua tangan kalian dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Semoga kasih karunia Allah, anugerah Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kalian kemanapun kalian pergi dan melangkah, ketika kalian masuk, ketika kalian keluar, di tempat kerja, di pertemanan kalian, di pelayanan kalian, di rumah-rumah kalian. Kalian akan terus naik, tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor, dan apapun yang kalian sentuh dan kerjakan dibuat berhasil. Pergilah dalam damai, biarlah damai sejahtera dan sukacita yang melebihi segala akal menjaga hati dan pikiran kalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan semua percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday Church.